Komoditas udang air tawar yang memiliki potensi bagus salah satunya udang galah. Dalam memulai budidaya udang galah ada beberapa hal yang tentu perlu diperhatikan oleh sobat-sobat semua. Potensi udang galah saat ini sangat bagus, baik itu untuk skala rumahan maupun skala besar-besaran. Untuk memulai usahanya, sobat bisa mulai membudidayakan udang galahnya dengan menggunakan kolam terpal. Ada beberapa keuntungan budidaya udang galah menggunakan kolam terpal yang akan sobat dapatkan antara lain. Hemat tempat dan biaya. Bisa dilakukan di sekitar halaman rumah, dan potensi untuk mengembangkan budidayanya bagi pemula. Lalu apa saja yang perlu sobat lakukan untuk memulai budidaya udang galah? Untuk memulai budidaya udang galah, sobat terlebih dahulu harus mengetahui sedikit banyaknya budidaya udang galah mulai dari pemilihan bibit udang air tawar, makanan udang galah yang terbaik, cara memelihara udang galah, teknik pembesaran udang galah yang benar, hingga cara panennya agar tetap segar ke tangan konsumen. Yang semua penjelasannya itu bisa sobat temukan dalam penjelasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Sudah siap? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Langkah-langkah budidaya udang galah. Pertama, persiapan kolam terpal. Kolam terpal sangat cocok untuk udang galah, karena secara alami udang galah menyukai tanah yang tidak berlumpur dan berpasir. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam persiapan kolam udang galah, di antaranya adalah kolam terpal harus memiliki dasar yang rata dan sedikit diagonal pada saluran pemasukan dan pembuangan airnya, agar nantinya proses pemanenannya bisa mudah dan cepat. Gunakan filter penyaring pada saluran air masuk keluar, agar air bebas dari bibit hama predator. Sebelum digunakan, lakukan pengeringan kolam selama beberapa hari. Ini bertujuan untuk menguraikan senyawa sulfida dan beracun yang berbahaya bagi udang galah. Setelah dikeringkan, isi air hingga ketinggian 30 cm. Diamkan kolam selama lebih besar dari 1 minggu, serta rendam kohe dalam kolam tersebut. Ini bertujuan agar pakan alami bisa terbentuk di kolam. Amati perkembangan pakan alami tersebut. Untuk mempercepat pertumbuhan pakan alami sekaligus memperbanyak jumlahnya, sobat bisa menambahkan probiotik-probiotik lainnya yang bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan pakan alami dalam kolam. Sehingga nantinya sobat diharapkan bisa menghemat biaya untuk pembelian pakan buatan. Setelah proses persiapan kolam untuk udang galah selesai, maka langkah selanjutnya adalah penebaran bibit udang air tawar udang galah. Kedua, penebaran bibit udang air tawar udang galah. Dalam usaha pembesaran udang galah, bibit adalah faktor utama yang harus diberikan perlakuan khusus. Oleh sebab itu, proses penebaran bibitnya harus dilakukan dengan seksama. Ada beberapa hal penting yang harus sobat lakukan dalam proses penebaran bibit udang air tawar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sebelum penebaran bibit, tuangkan suplemen organik cair spesialis perikanan atau probiotik-probiotik ke dalam kolam sobat, aduk-aduk hingga tercampur merata. Siramkan secara merata ke seluruh permukaan kolam, ini dilakukan 7 hari sebelum dilakukannya penebaran bibit. Pengaplikasian ini bertujuan agar kondisi air kolam sesuai dengan bibit ikan, meningkatkan jumlah dan kualitas pakan alami, serta mencegah perkembangan bibit-bibit penyakit. Dengan begitu, bibit udang galah yang dipelihara di kolam tersebut tidak mengalami stres dan menekan angka kematian. Setelah 1 minggu pengaplikasian, maka sobat-sobat bisa mulai melakukan penebaran bibit. Pertama-tama, lakukan aklimatisasi penyesuaian bibit terhadap lingkungan air terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk menekan kematian bibit akibat stres. Cara melakukan aklimatisasi adalah dengan memasukkan bibit udang yang masih berada di dalam kantong oksigen ke dalam kolam, kemudian biarkan mengapung selama 20 menit. Buka kantong secara perlahan, dan biarkan bibit udang masuk ke dalam air kolam. Padat tebar bibit udang galah yang disarankan adalah 5-7 ekor per meter persegi. Proses penebaran bibit berhasil ketika semua bibit sudah berpindah ke kolam sesuai dengan padat tebarnya. Setelah proses padat tebar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemberian pakan. Sangat disarankan untuk memberikan pakan udang galah air tawar dengan cara dan takaran berikut. Ketiga, memilih pakan udang galah air tawar.
Pakan udang galah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakan alami dan buatan. Kebutuhan pakan pada udang pastikan tercukupi kandungan nutrisinya. Salah satunya mengandung protein antara 30% sampai 55%, adanya kandungan lipid sebagai sumber energi dalam penyerapan kalsium dan vitamin dalam pakan. Adanya kandungan karbohidrat sebagai cadangan makan dan pembentukan zat kitin, pembentuk kulit udang. Kandungan mineral dalam pembentukan jaringan, metabolisme dan pigmentasi warna udang. Serta adanya vitamin yang mempercepat pertumbuhan dan memperkuat imunitas. Untuk itu, pastikan sobat memilih kandungan vitamin udang yang tepat serta kebutuhan pakan lainnya. Untuk lebih detailnya, berikut penjelasannya. Pertama, pakan alami. Pakan alami adalah pakan yang sudah terbentuk ketika sobat melakukan persiapan kolam. Oleh karena itulah, sobat disarankan untuk melakukan persiapan kolam dengan baik sebelum penebaran bibit. Setelah proses persiapan kolam dan pakan alami sudah terbentuk, sangat disarankan untuk menambahkan suplemen organik cair spesialis perikanan atau probiotik lainnya agar pakan alami tersebut bisa terus tumbuh dengan cepat dan banyak, untuk memenuhi kebutuhan pakan udang galah secara alami. Beberapa jenis pakan alami yang biasa tumbuh di kolam udang galah beberapa di antaranya adalah zooplankton, mikroorganisme air, fitoplankton, dan lainnya. Tentu saja, pakan alami sangat baik untuk menunjang pertumbuhan bibit udang air tawar, khususnya udang galah. Sehingga masa pembesaran udang galah bisa semakin cepat dan cepat panen. Penggunaan pupuk organik khusus perikanan saat persiapan kolam, tidak hanya menumbuhkan pakan alami saja namun juga bisa membantu menjaga kualitas air kolam. Hal ini disebabkan adanya kandungan bakteri yang mampu merangsang pertumbuhan fitoplankton sehingga membuat kualitas air tetap terjaga dan menjadi lebih baik. Kedua, pakan buatan. Pakan buatan umumnya digunakan sebagai pakan utama udang galah. Ini dikarenakan pakan buatan sudah diformulasi secara seimbang untuk bisa memenuhi kebutuhan udang galah. Selain kandungan nutrisinya yang lengkap, pakan buatan juga dibentuk dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan udang. Pilihlah pakan buatan yang memiliki kandungan protein cukup tinggi, setidaknya mengandung 30% protein. Pemberian pakan buatan yang tinggi protein sangat baik dalam menunjang pertumbuhan udang galah air tawar. Sehingga udang menjadi lebih cepat besar dan sehat. Berikan pakan buatan ini 2-3 kali sehari, tergantung kebutuhan dan umurnya. Jika di kolam sudah terdapat banyak pakan alami, maka pemberian pakan buatan bisa dikurangi menjadi 2 kali sehari saja. Ketiga, pakan tambahan. Pakan tambahan perlu diberikan untuk menghemat biaya pembelian pelet. Sobat bisa memberikan pakan tambahan dengan berbagai macam jenis, sesuai dengan ketersediaan di lingkungan sobat. Beberapa jenis pakan udang galah air tawar tambahan yang baik untuk diberikan adalah kelapa, singkong, bekicot atau siput, ikan kecil dan lainnya. Tentu saja, berikan pakan tambahan ini setelah bersih dan dicincang halus, utamanya jika udang galah masih kecil. Sobat bisa memberikan pakan tambahan setiap hari sebanyak 1-2 kali sehari, bergantung dengan kemudahan dalam mendapatkannya. Namun, yang harus diingat adalah sobat harus memberikan pakan ini dalam jumlah yang cukup dan merata. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya kompetisi antar udang untuk mendapatkan makanan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kanibalisme, mengingat udang galah juga memiliki sifat kanibal. Sobat bisa melihat kompetisi antar udang galah berdasarkan ukurannya. Jika dirasa ukurannya tidak seragam, berarti terjadi kompetisi dalam mendapatkan makanan. Maka, sobat harus melakukan evaluasi. Keempat, waktu pemberian pakan. Langkah keempat dalam budidaya udang galah ialah memperhatikan waktu pemberian pakannya. Di atas sudah dijelaskan tentang masing-masing jenis pakan udang. Intinya, udang galah membutuhkan asupan nutrisi dalam kualitas dan kuantitas yang cukup dan seimbang. Sobat disarankan memberikan pakan sebanyak 3-4 kali sehari. Artinya, sobat bisa memberikan pakan buatan sebanyak 2-3 kali sehari dan pakan tambahan sebanyak 1-2 kali sehari. Jika pakan alami yang terdapat di kolam sudah cukup banyak, maka,
Sobat hanya perlu memberikan pakan buatan sebanyak 2 kali sehari dan pakan tambahan sebanyak 1 kali sehari. Sisanya, udang galah akan banyak memakan pakan alami yang tersedia di kolam. Waktu untuk pemberian pakan udang galah air tawar yang terbaik adalah pada malam hari. Ini dikarenakan udang memiliki sifat nokturnal dan mencari makan pada malam hari. Langkah selanjutnya ialah cara merawat udang galah air tawar. Selain memperhatikan pakannya, sobat juga harus melakukan perawatan udang galah dengan baik dan benar. Sebab, perawatan inilah yang menentukan kesehatan udang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam perawatan udang galah. Di antaranya adalah: pertama, pembersihan kolam. Pembersihan kolam bertujuan untuk mencegah serangan hama dan penyakit dari luar, sekitar lingkungan kolam. Pembersihan kolam ini meliputi pembersihan lantai di sekitar kolam dan juga dinding dalam atau luar kolam terpal. Sebab, jika sobat melakukan budidaya udang galah di kolam terpal, maka seringkali ada gulma yang tumbuh di sekitar kolam ataupun dinding kolam yang sangat kotor. Dinding kolam yang kotor juga bisa menyebabkan kolam menjadi cepat rusak. Kedua, penggantian air kolam. Air kolam udang galah harus sering diganti. Ini bertujuan untuk membuang sisa-sisa pakan yang mengendap di dasar kolam. Endapan sisa pakan di dasar kolam menyebabkan air menjadi kotor dan udang semakin rentan terhadap serangan penyakit. Lakukan pengurasan kolam setidaknya 1 bulan sekali. Cara mengganti air kolam udang galah air tawar adalah dengan mengurangi air kolam hingga tersisa 20-25%. Kemudian, isi kembali air kolam hingga batas air normal. Ketiga, pemantauan hama dan penyakit. Pemantauan hama dan penyakit harus dilakukan secara berkala. Ada banyak jenis penyakit yang sering menyerang udang galah air tawar. Oleh karena itu, sobat disarankan untuk melakukan pemantauan secara teliti. Jika didapati ada udang yang sakit akibat serangan penyakit atau mengalami gejala-gejala sakit, segera tangkap dengan hati-hati. Setelah ditangkap, segera letakkan pada bak isolasi. Ini bertujuan agar udang yang sakit tidak menulari udang lain yang sehat. Setelah udang diisolasi, segera berikan obat penanganan terhadap penyakit tersebut, dengan cara berikut. Letakkan udang yang sakit pada bak isolasi berisi air secukupnya. Kemudian berikan obat-obatan sesuai penyebab penyakit yang menyerang udang-udang sobat dan lakukan pengobatan dengan dosis yang tepat. Keempat, pemberian probiotik atau vitamin udang. Pemberian probiotik, vitamin, suplemen organik cair khusus perikanan sangat baik diberikan pada budidaya udang sobat guna untuk mencegah serangan penyakit, bahkan bisa juga untuk menanggulangi gejala serangan penyakit. Sehingga sobat sangat disarankan untuk selalu memberikan kepada udang galah setiap minggunya. Langkah yang terakhir ialah masa panen udang galah. Masa panen udang galah tidaklah pasti. Ini dipengaruhi dengan permintaan pasar. Namun, meski begitu, masa panen udang galah pada umumnya bisa dilakukan setelah proses pembesaran udang galah selama 3-4 bulan. Selama 3-4 bulan tersebut, udang galah yang dibudidayakan dengan baik umumnya mencapai 20-25 ekor per kilogramnya. Jika dirasa udang sudah siap panen, sobat bisa memanennya pada pagi dini hari atau malam hari. Ini bertujuan agar udang tidak terkena matahari secara langsung. Pemanenan pada pagi atau malam hari ini bertujuan agar udang bisa tetap fresh ketika sampai di pasar dan ke tangan konsumen. Selain itu, sobat juga sangat disarankan untuk memasukkan udang galah ke dalam freezer atau box berisi es batu. Ini bertujuan agar udang tetap fresh meski dikirim ke pasar atau keluar kota. Sebelum memutuskan untuk budidaya udang galah atau budidaya lainnya, pastikan sobat memulainya dengan berkonsultasi pada tim ahli yang berpengalaman pada komoditasnya. Dengan bergabung dengan komoditasnya, atau sering bertanya kepada yang sudah berpengalaman di bidang budidaya tersebut. Demikianlah cara budidaya udang galah bagi pemula dengan mudah dan menguntungkan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan salam sukses.